Shalom sahabat jalan yang lurus, salam sejahtera buat kita semua dan dimanapun sahabat berada. Saya berharap dan selalu berdoa semoga semua sahabat tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini, dan juga bahkan terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat jalan yang lurus, di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama menyaksikan sebuah diskusi atau debat yang sangat menarik untuk kita simak bersama-sama, di mana di dalam diskusi atau debat tersebut ada para apologet Kristen dan juga bersama dengan Ustadz Tsuma. Kita akan melihat bagaimana mereka akan mengangkat satu tema yang akan menjadi bahan diskusi atau perdebatan mereka, dan mereka juga akan membawakan setiap data-data dan argumen mereka yang berkaitan dengan tema yang akan menjadi bahan diskusi atau debat mereka. Dan kita juga akan melihat bagaimana reaksi dari masing-masing pendebat ketika data dan argumen yang mereka bawakan itu bisa dibantah dan dipatahkan. Dan kita juga akan melihat dan menyaksikan bagaimana data-data yang mereka bawakan tersebut dan argumen dan juga narasi, apakah semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya, mempunyai dasar teologis yang baik untuk mendukung setiap argumen dan narasi yang mereka bawakan yang berkaitan dengan tema yang akan menjadi bahan perdebatan mereka. Walaupun kita akan melihat pasti akan ada beberapa reaksi dari setiap orang ketika data dan argumen yang dia bawakan ketika itu tidak sesuai dengan kebenaran yang atau tidak bisa dibuktikan kebenarannya, pasti akan mengeluarkan reaksi-reaksi yang tidak baik seperti itu. Maka dari itu tanpa berlama-lama, mari langsung saja kita saksikan diskusinya atau debatnya. Saya mempersilakan untuk kita semua bisa memberikan komentar, yang pastinya komentar yang baik, saling membangun, bukan untuk saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Genaplah nubuatan itu, katanya Bang Juma. Terus Bang Juma ayat 38, bersama dengan dia disalibkan dua orang penyamun, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kirinya. Ayat 40 Bang Juma, sabar ya Bang Juma, udah mau siap ya. Ayat 40, mereka berkata, hai engkau yang mau merubuhkan bait suci dan mau membangunnya kembali dalam 3 hari, selamatkanlah dirimu jikalau engkau anak Allah, turunlah dari salib itu, katanya Bang Juma. Baru ayat 42, orang lain diselamatkan tetapi dirinya sendiri tidak dapat diselamatkan, ia Raja Israel, baiklah turun dari salib itu, katanya lagi. Ada lagi salib Bang Juma, dan kami akan percaya kepadanya. Sabar sayang, sabar, tinggal 2 ayat lagi. Ayat 44. Nanti Bang Juma kan lewat nanti. Bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus mencelanya. Demikian juga ayat terakhir ya, Matius 28 ayat 5. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Nah, satu lagi Bang Juma, satu lagi. Itu tadi kan malaikat berkata kan Bang Juma kepada sekarang satu lagi kita mana betul? Ini terakhir. Sekarang masuk kita ke Al-Quran. Ya, betul terakhir. Quran surat iya betul. Quran surat An-Nisa ayat 4, Quran surat An-Nisa 4 ayat 136. Wahai orang-orang yang percaya, tetaplah percaya kepada Allah dan rasul-rasulnya dan kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, mulai malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sejauh-jauhnya. Berarti kalian harus percaya dong malaikat. Ya, udah. Silakan Bang Juma, udah terakhir kan? Udah terakhir. Silakan Bang Juma. Izin Bang, Bu Darni, ini ceritanya Bu Darni, apa sudah ada film kartun Netflix? Alkitab loh, ini kan tulis di Alkitab loh. Ya, saya masuk dulu ya. Iya, silakan Bang, silakan. Ini kita sedang berbicara mengenai apa yang Ibu keberatankan tadi terkait dengan jemuran. Kok larinya kemana-mana? Kalau data-data itu sudah di telapak kakiku, nggak usah Anda ragukan kalau itu. Data yang Anda sajikan itu udah. Itu lagi Bang Juma, kan? Di telapak kaki Bang Juma. Sabar dulu. Itu sudah bukan di kepala lagi. Udah kuhafal mati itu data-data itu. Sekarang kita berbicara mengenai tiang jemuran. Ini kan yang masalah tadi. Yang Anda ribetkan kan itu. Nah, contoh aja, sederhana aja. Kita ambil dari Galatia 3 nomor 13. Apa sih kayu salib yang diambil di sana, yang disebut dalam original teksnya di situ? Di situ kata xulon. Xulon ini artinya apa? Pohon atau kayu. Berarti ketika diawali dengan kata gantung atau kata kremen numi, digantung, di mana digantung?
Di pohon. Lalu salibnya mana? Gak ada. Yesus itu digantung di pohon. Nah, digantungnya kayak mana? Ada silangnya gitu? Nggak ada. Itu hanya penambahan-penambahan yang keluar dari data yang ada dalam kitab saudara sendiri. Yang dimaksud salib baru berkesesuaian dengan Al-Quran. Yang dimaksud dengan digantung di pohon, itu berkesesuaian dengan Al-Quran. Tapi yang tidak berkesesuaian itu adalah bentuk kayu yang seperti jemuran itu. Yesus tidak digantung dengan model kayak begitu. Yesus itu digantung pada kayu yang berdiri kokoh tunggal. Tidak ada kiri kanannya, itu buatan ente sendiri, buatan gereja. Jadi jangan salahkan ketika Yesus dikatakan dijemur disalib, digantung di yang jemuran, jangan salah. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Desa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Dari jerat mereka, apa kata Yesus? Enyahlah iblis, karena kamu hanya mengerti apa yang ada dalam pikiran manusia. Kamu tidak mengerti apa yang ada dalam pikiran Tuhan. Pikiran Tuhannya apa? Tuhan akan menyelamatkan hambanya yang dikasihi. Tuhan akan menyelamatkan hambanya yang benar. Siapa dia? Yesus. Jadi Yesus memang harus terancam. Yesus memang harus teraniaya. Yesus memang ini harus kemudian diambil sebagai orang yang harus mereka hukum. Lalu diselamatkan, lalu ada yang menggantikan. Itu yang menjadi kehendak Tuhan. Contoh, Amsal 21 nomor 18. Amsal 11 nomor 6, nomor 7, nomor 8. Mazmur 37 nomor 28, nomor 38, nomor 40, nomor 33 dan seterusnya. Memang harus terjadi di mana ada oknum yang akan digiring untuk digantung, tetapi kemudian Allah menggantikan orang itu dan diselamatkan. Itu Bible. Makanya Yesus mengatakan anak manusia memang harus pergi. Coba Anda baca Lukas 24 nomor 44. Apa yang diterangkan di sana? Memang anak manusia harus pergi sesuai dengan apa yang tertulis tentang dirinya di dalam kitab Taurat. Nah, kalau saya nuntut ke ibu, mana yang tertulis di Taurat tentang Yesus harus mati? Ada? Nggak ada. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa. Ayo, ini dulu, kita pretelin ini dulu. Tidak ada Yesus mengatakan harus terjadi, harus digenapi tentang diriku apa yang tertulis di kitab surat-surat Paulus. Itu tak ada. Di surat Markus tak ada, di surat Yohanes tak ada, di surat Lukas tak ada. Yesus mengatakan harus digenapi semua tentang aku apa yang tertulis dalam kitab Taurat Nabi Musa. Apa yang tertulis dalam kitab Nabi Musa? Apa? Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau bunuh orang yang benar. Nah sekarang menurut Taurat Nabi Musa, Yesus ini orang benar, Yesus ini orang tidak bersalah. Menurut Taurat Nabi Musa, bolehkah Yesus dibunuh? Itu dulu. Sekarang mana di dalam kitab Taurat Musa orang benar boleh dibunuh? Silakan tunjukkan kita. Ada enggak? Yesus mengatakan dirinya akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Oke, sekarang mana tunjukkan yang tertulis di dalam kitab Nabi Musa bahwa orang benar harus dibunuh? Bukankah Keluaran 23 justru sebaliknya? Coba kita lihat Keluaran 23. Apa yang dikatakan tentang dirinya? Karena Yesus berbicara mengenai Torah, berarti kita harus bercerita tentang apa yang tertulis dalam kitabnya Nabi Musa yang diimani oleh saudara-saudara Kristen hari ini. Haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Bukankah penyaliban Yesus itu dikelilingi oleh dusta? Orang-orang membuat mufakat, tipu muslihat dan kesaksian-kesaksian palsu. Matius 26 nomor 4, Matius 26 nomor 59. Bukankah ini harus dihindari?
Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Suap jangan kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang yang melihat dan memutarbalikkan perkara orang-orang yang benar. Nah, ini nubuatan ini berlaku. Yesus yang tidak salah dianggap salah. Coba, harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ini kaitannya dengan Yesus yang tidak bersalah yang dihukum. Sekarang pertanyaan saya, tolong tunjukkan di dalam kitab Taurat yang Anda pahami, Taurat yang Anda pahami, bahwasanya Tuhan memerintahkan membunuh orang yang tidak bersalah. Saya sudah menunjukkan kepada saudara, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah, jangan kau bunuh orang yang benar, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Nah, coba Anda bantah data ini. Karena Yesus mengatakan, oh tidak mungkin, ini kehendak Bapakku yang akan berlaku. Kau mau berkongkong dengan setan, berkongkong dengan siapapun, mau membunuh saya, tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Tuhan akan menyelamatkanku. Makanya di Ibrani 5 nomor 7, sebagai manusia Yesus telah mempersembahkan doa yang sungguh-sungguh kepada Tuhan yang mampu menyelamatkannya dari maut, dan atas ketaatannya, atas kesalehannya, doanya dikabulkan. Ayo. Nah sekarang coba tunjukkan pernyataan Yesus. Sabar. Jangan Anda tidak percaya kepada Yesus. Inilah perkataanku yang kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis. Semua yang tertulis tentang aku di dalam kitab Taurat Musa. Satu aja dulu. Kitab Taurat Musa yang menubuatkan orang benar harus mati sebagai penebus dosa bagi orang-orang yang bersalah, itu tertulis di mana? Silakan. Cuma ya, ini Bang Juma, di sini ada kucatati semua pertanyaan Bang Juma. Allah menggantikan. Oh, ya, selamat sore itu. Allah menggantikan Yesus disalib. Salah, saya mau tanya. Saya mau tanya Bang Juma. Allah menggantikan Yesus yang disalib. Siapa yang digantikan itu Bang Juma? Mana dalilnya? Mana? Oke. Satu-satu dulu, satu-satu. Ya, saya jawab ya. Ya, oke. Bang Juma, tadi ku catat 1, 2, 3, 4, 5 pertanyaan. Satu dulu. Saya akan jawab. Pertanyaan pertama saya jawab. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Siapa yang fasik antara Yudas dan Yesus? Jawab. Judas yang fasik. Oke. Dan pengkhianat sebagai pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Siapa yang pengkhianat antara Yesus dan Yudas? Oh, udah pasti Judas dong. Nah, kalau begitu, kitab nabi-nabi yang Yesus maksudkan berlaku enggak ini kepada Yesus? Nah, itu makanya Bang Juma harus kuajari. Itu. Jawab dulu, enggak usah sombong. Tunggu dulu. Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Bang Juma yang ganteng, bukan begitu maksudnya Alkitab kami Bang Juma. Ya ini orang Yahudi kok kitab Anda. Kami juga Bang Juma. Buktinya Bang Juma nggak marah orang Yahudi kami pakai. Ini iya, karena Anda menggunakan Septuaginta, nggak ada hubungannya. Amsal 21 nomor 18, orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar dan pengkhianat sebagai ganti orang yang jujur. Ini Yesus mengatakan apa yang dinubuatkan tentang dirinya di kitab para nabi harus terjadi. Yesus adalah orang benar, Yudas adalah orang fasik. Yesus orang yang jujur, Yudas orang yang pengkhianat. Oke, ku jawab Bang Juma. Terus silakan. Nah, kenapa Yesus yang tersalib? Yesus itu sudah dinubuatkan para nabi dan tunggu dulu. Dan Allah juga mengatakan inilah. Tunggu. Pertanyaan saya aja yang satu itu Anda tidak jawab loh. Tunjukkan di Taurat bahwa Yesus itu harus menjadi korban. Di mana di Tauratnya Nabi Musa Yesus harus menjadi korban untuk orang yang bersalah, sedang dia adalah orang yang benar. Tadi kan sudah tunjukkan Kemarin 23 nomor 7 nomor 8. Orang yang tidak bersalah, orang yang benar jangan kau bunuh. Nah itu nubuat untuk Yesus. Nah sekarang mana nubuatannya orang yang benar harus kau bunuh untuk orang yang bersalah? Mana silakan. Nah, nggak ada nubuatan orang benar dibunuh karena sesuai dengan hukum. Tunggu, bukan Bang Jumat. Aku dulu dong. Jadi di hukum 6 jangan membunuh, itu maksudnya itu hukum itu untuk sesama manusia. Tetapi penyalipan Yesus bukan itu artinya Bang Juma. Penyalipan Yesus ini adalah sebagai bukti untuk menyelamatkan, menebus manusia itu, memperdamaikan manusia itu kepada Bagaimana ceritanya? Bagaimana ceritanya bisa mendamaikan sementara itu melanggar firman Tuhan? Jangan kau membunuh Yesus. Enggak ada ditulis seperti itu Bang Juma. Yang ditulis jangan membunuh untuk sesama manusia. Kalau Yesus itu beda, itu untuk menggenapi nubuatan Bang Juma. Nah, itu buatan Kristen, itu karangan kalian. Sekarang Lukas 24:44 itu tolong dicerna pakai akal. Inilah perkataanku kata Yesus. Inilah perkataanku. Aku Yesus sedang berkata, yang kukatakan ini kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang tertulis tentang aku dalam kitab Taurat. Nah, mana di dalam kitab Taurat? Sabar. Mana di dalam kitab Taurat? Bunuhlah orang yang benar untuk menyelamatkan orang yang bersalah. Yang ada di Taurat
Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang benar. Yesus itu orang benar, berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Yesus tidak bersalah. Matius 27, dihakimi dengan kesaksian palsu. Lalu Gubernur Pilatus mengatakan apa? Dalam Matius 27 nomor 18. Orang-orang Yahudi, ahli Taurat, orang Farisi, mahkamah agama menyerahkan Yesus untuk disalibkan karena mereka dengki. Karena dengki sampai mereka menyerahkan Yesus untuk disalib. Bukan karena nubus dosa, bukan karena ada dalam Taurat, tidak ada. Makanya saya katakan, ketika Yesus mengatakan dalam Lukas 24, harus digenapi tentang aku, apa yang tertulis di dalam Taurat. Nah, sekarang apa yang tertulis tentang aku dalam Taurat? Jangan kau membunuh orang yang benar. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Artinya, jangan kau salibkan Yesus untuk orang-orang yang bersalah. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Biarkan orang bersalah menanggung dosanya sendiri. Baca Yehezkiel 18. Di situ Tuhan mengatakan, orang yang berdosa akan menanggung dosanya sendiri. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain. Nah, Bang Juma, sekarang itu aja dulu satu aja. Tolong tunjukkan dalam kitabnya Nabi Musa, bunuhlah orang yang benar untuk menyelamatkan orang bersalah. Silakan. Sebelum lari ke situ, aku 3 menit. 3 menit, tidak boleh dipotong ya. Siapa yang memotong, penjarakan. 3 menit. Dinda Farid. 3 menit. Sorry ya, Dek. Assalamualaikum. Sebentar. Udah. Ini adik saya, guru saya juga ini. Oke, silakan. Bang Farid, Dinda Farid. Sombong kali lah. Jauh dari perangkat mungkin, Bang. Iya, oke. Silakan Bu Darni. Oke. Nah, sekarang aku mau tanya juga sama Bang Juma sebelum ku jawab itu, karena kan 3 menit masih ada waktuku. Nah, sementara di dalam Al-Quran dikatakan, engkau harus beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Sementara Injil itu adalah kabar baik tentang kelahiran, kedatangan Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Itu tertulis di dalam Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itulah Injil. Injil itu artinya kabar baik. Kabar baik tentang kelahiran, penderitaan Yesus, penyaliban Yesus, kematian Yesus, dan kebangkitan Yesus. Naik ke surga. Itulah kabar baik itu. Dan akan datang kembali untuk menghidupkan orang mati dan menyelamatkan orang yang menuruti 10 hukumnya. Itulah kabar baik itu. Sekarang saya mau tanya, kenapa Bang Juma selalu memprotes buku Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini, sementara ini sudah Injil. Kalian sudah dikatakan harus beriman kepada Injil ini. Kenapa Bang Juma selalu protes? Ini kenapa? Harusnya kalian harus mempercaya ini. Firman ini, karena ini Injil. Harus kalian ikuti juga, bukan untuk dikomentari atau bukan untuk dihantam-hantam. Gitu loh Bang Juma. Oke, saya jawab yang ini, boleh? Bolehlah, silakan. Ya. Jadi Injil yang dimaksud Al-Quran itu bukan Injil buatan Barat. Yang dibuat oleh Barat itu diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Dan di antara mereka ada yang buta huruf tidak memahami tentang kitab terdahulu kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Wailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah liyastaru bihi thamanan qalila. Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Itu yang dimaksud adalah kitab ibu. Apa pembuktiannya? Ketika berbicara mengenai kitab Injil, Al-Quranul Karim mengatakan, Inni abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Nah, Nabi Isa menerima kitab, menerima ketetapan dari Tuhan. Mana ketetapan itu? Di dalam Yohanes 17:8. Segala firman telah kuserahkan kepada mereka. Ending dari firman itu adalah mereka percaya bahwa aku adalah Rasulullah, akulah utusan Allah. Itu endingnya, Yohanes 17:8. Kemudian, coba Anda lihat, di dalam Markus 14:1. Yesus pergi ke Galilea, mengajarkan Injil Allah. Mana Injil Allah itu sekarang? Yang diajarkan oleh Yesus bukan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, Saudara Paulus bukan, tapi Injil Allah. Begitu juga ketika dia memanggil Pilatus. Pilatus dalam Kisah Para Rasul 8 juga memberitakan Injil Allah. Mana Injil Allah itu? Mana Injil Filipus, Mana Injil Filipus? Tunjukkan kepada kita. Ada? Nggak ada. Bahkan kalau pengajaran Injil Filipus itu diceritakan Yesus menikah dengan Maria Magdalena dan mengajarkan kedatangan seorang nabi yang datang kemudian yang mereka sebut Ahmad. Jadi kalau berbicara mengenai Injil Al-Quran, harus mutlak ada Nabi Muhammad di dalam. Ada Al-Quran dituliskan di dalam. Tidak bisa tidak. Tapi karena di dalam kitab saudara ibu ini tidak ada, berarti Injil yang dimaksud Al-Quran bukanlah Bible. Melainkan yang dimaksud dengan Al-Quran, Bible itu adalah yang ada dalam surah Al-Baqarah ayat 78-79. Jadi jangan ibu mengatakan bahwa Injil yang dimaksud Al-Quran itu adalah kitab ibu. Jangankan Al-Quran, sabar. Jangankan Al-Quran. Yesus aja tidak mengenal kitabnya orang Kristen itu. Bang Juma, pertanyaan. Ya kan, tadi Bang Juma bilang Matius, Markus, Lukas, Yohanes itu bukan Injil. Nah, sekarang Injil yang benar itu yang mana? Mana isinya Injil yang kalian pelajari dari Al-Quran itu? Mana Injil itu? Oke. Coba bacakan apa Injil Bu Derni, sekali lagi saya katakan, Injil yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Isa
itu bukan diturunkan kepada kami umat Islam, itu diturunkan kepada umatnya Nabi Isa, Bani Israel. Jadi kalau mau minta, minta kepada mereka. Tapi jangankan Anda dikasih, yang ada di tangan Anda buku Matius, buku Yohanes, nanti belakangan baru ada kesepakatan. Ini tulisan Yohanes, ini tulisan Markus, ini tulisan Paulus dan seterusnya. Bahkan sampai hari ini kitab Ibrani tidak diketahui siapa penulisnya. Sampai hari ini, sampai detik ini. Ya, jadi ketika Anda bertanya, mana Injil itu? Ya, kami tidak bisa menunjukkan karena Injil itu bukan kitab kami. Kami hanya beriman, Allah mengutus Nabi Isa diperlengkapi dengan ketetapan-ketetapan hikmat Injil. Apa hikmat Injil itu? Pengajaran Nabi Isa yang cakupannya tentang Taurat. Ah, itu dia. Makanya Nabi Isa tidak membawa hukum baru. Nabi Isa hanya melanjutkan kemudian, meneguhkan kemudian hukum yang Nabi Musa bawa kepada Bani Israel. Makanya hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Dengan demikian Yesus hanya untuk Bani Israel. Berbicara mengenai kehendak Bapa itu hanyalah perjanjian lama, Taurat. Kitab Tanakh itu kehendak Bapa. Sedangkan perjanjian baru itu kehendak Kristen. Oke, Bang Juma. Itu. Stop. Ya, silakan. Stop, Bang Juma. Oke, Bang Juma. Nah, Injil itu diturunkan kepada Isa, kan kata Bang Juma. Tanyalah sama Isa, kan gitu. Sementara Allah mengatakan engkau harus beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Bagaimana caranya beriman? Setauku Bang Juma, beriman itu percaya. Setelah sudah percaya, kita ajarkan kepada anak-anak kita ajarkan kepada keluarga kita, kepada umat, dan kepada seluruh orang yang ada di sekitar kita. Mana? Harusnya kalian tahu dong. Injil yang kepada Isa itu, kami tahu. Inilah Injil. Itulah tentang kelahiran, kedatangan Yesus, kedatangan, kematian, penyalipannya, kebangkitannya, dan naik ke surga, dan akan kembali, dan semua tentang mulai dari Kejadian sampai Maliaki dan sampai Wahyu. Itu adalah Injil Allah. Nah, itu yang harus kita pelajari. Nah, di situ semua tercangkup semua tentang 10 hukum, yaitu kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia, Bang Juma. Jadi Bang Juma, kita ini sebenarnya nggak usah kita datang dari agama ini, kita jangan datang dari agama ini, tetapi kita harus datang dari perintah Allah. Apakah agama kita itu sudah menuruti perintah Allah? Contoh, kayak orang Bang Juma, adakah kalian ajarkan 10 hukum? Ada? 10 hukum itu hukum untuk Bani Israel, Bu Darni. Tidak Bang Banteng. Baca Ulangan 33 nomor 4. Aduh, malu-malu ini nih, Masya Allah. Bang Juma yang malu-maluin. Bang Juma, kutanya Bang Juma dulu. Apa landasan perintah Allah? Apa landasan pemerintahan Allah? Kutanya Bang Juma. Apa sih, Bu Darni? Apa landasan pemerintahan Allah kita itu? Apa Bang Juma? 10 hukum dong. Ya jelas 10 hukum. Itu untuk Bani Israel. Enggak, seluruh manusia 10 hukum. Oke, saya bacakan Ulangan Seluruh 33. manusia. Ulangan 33 nomor 4. Anda membantah Tuhan memang karena Anda itu anti Tuhan. Bang Juma yang membantah Tuhan. Hukum 10 untuk kita. Bang Juma dan mana dalilnya? Dan semua. Ini saya bacakan dalil dulu. Ini saya bacakan. Saya bacakan dalil dulu ya. Tunggu, ini dalilnya 1 iota. Jangan kau robah hukum. Paulus mengatakan hukum Taurat penuntun bagi kamu sampai Yesus datang. Ya itu dirubah setelah Yesus datang, dirubah kan? Udah sabar Bu Darni, sabar. Giliran saya berbicara kan. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita. Kita itu siapa? Itu Jawab. Kata kita di situ itu siapa? Bang Juma, ini Bang Daniel ini pengacara yang datang ke rumahku itu ya? Nggak tahu aku. Nanti ditangkap lagi aku Bang Juma. Kayak mana? Kalian deal dulu, nggak boleh tangkap-tangkap ya, Bang Juma. Kenapa tangkap? Yang punya tugas itu polisi. Si Daniel datang itu pengacara kalian ke rumahku itu. Datang memberi nasihat atau datang untuk apa nasihati aku? Untuk apa coba? Saya tak mau datang. Kalau dinasihati masa nggak bisa? Nggak ada salahku sama kalian, nggak ada. Kalian yang bersalah sama aku. Ya, yang bilang bersalah siapa, Pak? Tak ada yang salah. Enggak, Bang Juma, deal dulu ya Bang Juma. Jangan ada main tangkap di ruangan Bang Juma ini ya. Aku kasih bicara ya Bang Juma. Ini karena diskusi gitu ya, nggak usah takut. Nah, makanya kalau berbicara pakai data. Ulangan 33 nomor 4, Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik bagi jemaat Yakub. Nih, dalil milik jemaat Yakub. Ya, kalau berbicara mengenai jemaah, kahillah itu artinya adalah jemaat yang berasal dari internal orang-orang Yahudi. Berarti hukum Taurat itu diperuntukkan untuk orang Yahudi. Yeremia 31 sampai 33. Aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani Yehuda, yaitu aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Di mana di luar Israel disebutkan di situ? Mazmur 147, di situ di data nomor 19 yang dikatakan apa sampai nomor 20. Hukum-hukum yang berlaku kepada Yakub, keturunan Yakub, aturan-aturan yang diberikan kepada Bani Israel, tidak Tuhan berikan kepada bangsa lain. Dalil.
Jadi Anda ini cuma memaksakan diri Anda sebagai mahasiswa Universitas Indonesia. Anda sibuk kuliah, Anda sibuk belajar, Anda sibuk ke perpustakaan, Anda sibuk kemudian belajar di rumah, Anda sibuk membeli buku dan seterusnya. Anda sibuk. Tapi Anda tidak pernah akan mendapatkan ijazah UI karena Anda tidak terdaftar sebagai mahasiswanya. Anda sibuk sendiri. Anda bukan Bani Yakub, Anda bukan Bani Israel. Sampai Anda munculkan nanti, kami ini adalah Israel rohani. Iya kan? Betul kan? Benar kan? Itu kan yang Anda judulnya nanti. Endingnya apa? Iya Bang Suma, memang kami bukan Bani Israel, tapi kami ini adalah Israel rohani. Pasti itu ujungnya nanti. Karena memang tidak ada jalan Anda bisa mendapatkan ijazah UI, sedangkan mendaftar aja kagak. Yang masuk di Universitas Indonesia itu hanya yang ada hubungan darah dengan Pak Rektor. Semisal keturunan rektor, anaknya, cucunya, dan semua yang menjadi stafnya, yang menjadi dosennya, yang menjadi sapamnya, sampai kepada tukang parkir, itu semua harus ada hubungan nasab dengan Pak Rektor. Kalau Anda masuk dengan darah Bugis dan darah Makassar masuk ke universitas, bukan keturunan dari Pak Rektor, nehi merica ketumbar jahe, Anda tidak akan pernah bisa. Sampai Anda teriak dimanapun, kami ini Israel, kami ini Tuhan, menyembah Tuhan Israel, kami ini pengikut Yesus. Sampai mulut Anda robek ke kuping. Yesus mengatakan apa? Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan. Yang menyedihkan itu apa? Aku tidak mengenal kalian. Itu kata Yesus. Matius 7 nomor 22, 23. Menyedihkan sekali. Sampai Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku. Padahal apa endingnya sudah hebat sekali, Bu. Ending dari orang itu sudah pada hebat sekali. Kenapa? Dia mengatakan begini, bukankah aku telah mengusir setan pakai namamu, Yesus? Terus, dan juga melakukan mukjizat pakai namamu. Lalu, bahkan kami bernubuat pakai namamu, Yesus. Saking kami itu percaya sekali samamu. Tapi apa kata Yesus? Pada saat itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, enyahlah daripadaku, kalian semua, aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Padahal levelnya, kalau Bu Darni, apakah Bu Darni sudah bisa bermujizat? Tidak. Apakah Bu Darni bisa mengusir setan? Belum tentu. Bisa bernubuat? Belum tentu. Tapi orang yang sudah tinggi kali kekristenannya, sampai bisa mengusir setan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Tapi apa? Percuma, diusir Cak Ayu. Enyahlah daripadaku, aku tidak mengenal engkau. Kurang apa lagi? Kurang apa lagi coba? Orang sudah mampu mengusir setan pakai nama Yesus. Orang sudah mampu bermujizat pakai nama Yesus. Tapi toh masih diusir. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan kehendak Bapa. Apa kehendak Bapa? Hukum Taurat hanya berlaku bagi Bani Israel. Itu kehendak Bapa. Gimana itu? Usap dada, telan liur, minum air 1 gelas. Oh ternyata hukum-hukum Tuhan itu hanya untuk hak milik kepunyaan Bani Yakub, bukan kepada saya. Begitu Bu Darni. Ya, aku Bang Juma, dengar. Bang Juma tadi di dalam Isa meneguhkan hukum Taurat, kan Bang Juma bilang. Bisa aja meneguhkan hukum. Udah, Yesus juga 1 titik 1 iota, jangan kau roba. Betul. Nah, tunggu dulu. Di dalam Yesaya, Abang Juma tahu siapa Yesaya? Yesaya itu adalah Nabi Yesaya ribuan tahun yang silam. Di dalam Yesaya 42 ayat 4 dikatakan, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan pernah bahaya ini kalau Anda bawa Yesaya 42. Sampai ia menegakkan hukum di bumi. Bayangkan, tunggu Bang Juma. Sampai ia menegakkan hukum di bumi. Bukan di air. Lanjut. Enggak, aku sambil bersemangatnya ini blokir. Tenanglah, udah kekenalnya aku siapa kan. Nah, Yesaya mengatakan, ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi, bukan di Israel Bang Juma, bukan di Bani Israel, tapi di bumi. Mana itu di bumi Bang Juma? Sampai ke Pancur Batu, ke Medan, ke Sibolga, ke Barus, ke orang Batak, ke Nias, ke mana lagi? Seluruh suku Bang Juma. Nah, segala pulau mengharapkan pengajarannya. Jadi hukum ini Bang Juma, maaf ya Bang Juma, kita semua agama Islam, agama Advent, agama KBP, agama Katolik, itu yang buat adalah manusia. Tetapi mari kita telusuri semua agama ini, apakah menurut hukumnya ini landasan pemerintahan Allah kita ini, apakah betul? Kalau sudah betul, itulah kebenaran Bang Juma. Enggak berani aku bilang Advent benar Bang Juma. Tapi lihat, intip, perhatikan, apakah sesuai dengan 10 hukum Allah, landasan hukum Allah itu? Kalau sudah sesuai, nah mari kita tinggal menunggu kedatangannya agar kita dijemput. Apa isi-isi 10 hukum itu? Kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia. Sungguh luar biasa hukumnya Bang Juma. Kenapa kita protes? Jangan dong. Hukum itu adalah sempurna katanya. Ada juga ayatnya dikatakan ini. Mazmur udah berkali-kali ku katakan, tapi enggak apa-apa lah. Jangan kalian bilang hanya untuk Bani Yakub, Bani Israel. Awalnya memang Bani Israel. Lalu untuk seluruh umat di bumi, makanya harus ditegakkan di muka bumi ini 10 hukum. Udah? Luar biasa. Apa sih mau kita lawan tentang hukum? Bagus kan itu? Disuruh kita agar suci hidup kita. Nah, itulah kehendak Bapak. Makanya siapa yang merombak-rombak itu, enyahlah kau Bang Juma, Diarni. Karena kau rombak-rombak hukumku.
Katanya Bang Juma, itu yang dia nyakan Bang Juma. Ada orang Kristen kan Bang Juma. Tunggu satu lagi Bang Juma. Ada orang Kristen Bang Juma. Dia merombak-rombak hukum. Udah dibilangnya, kuduskanlah hari Sabat, pergi di hari Senin, pergi di hari Selasa. Menguduskan hari Sabat itu digantinya menjadi hari Senin, hari Selasa, hari Rabu, hari Minggu, dan seterusnya. Hari Jumat kayak kalian kuduskan hari Jumat, kayak yang lain hari Minggu, ada hari ini. Tetapi kan melawan Tuhan itu. Nyala kau semua, pembuat kejahatan. Bang Juma. Itu nanti yang dinyakan Bang Juma. Memang iya, ada orang Kristen. Apalagi kalian Bang Juma sama sekali menukar hari Jumat. Bang Juma, sorry ya Bang Juma. Oke, nggak apa-apa. Gitu. Baik, Ya. giliran saya Bu ya. Berbicara mengenai Sabat. Yang merubahnya itu Anda, Bu Darni. Hari Sabat itu hanya untuk Bani Israel. Anda rubah untuk seluruh umat manusia. Anda mengatakan jangan dirubah. Anda yang merubahnya. Saya kasih bukti. Berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Musa. Katakanlah kepada orang Israel. Saya ulang. Katakanlah kepada orang Israel. Demikianlah akan tentang hari Sabatku. Kamu, hai orang Israel, harus pelihara. Sebab itulah peringatan antara aku dan kamu, hai orang-orang Israel, secara turun-temurun, sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara hari Sabat, sebab itulah hari kudus bagimu. Mu di sini adalah Bani Israel. Siapa yang melanggar kekudusan hari Sabat itu, pastilah ia akan dihukum mati. Sebab setiap orang yang melakukan pekerjaan pada hari Sabat, orang itu dilenyapkan dari antara bangsanya. Bangsa yang mana? Bangsa Israel. Ini diterangkan dalam kitab Keluaran 31, 12 dan seterusnya. Jangan Anda rubah. Ini perjanjian Tuhan kepada Bani Israel. Kita bukan Bani Israel. Ambil air 1 gelas, usap dada, minum. Mudah-mudahan bisa reda. Sekarang kita lihat apa yang Anda gaungkan tadi di dalam Yesaya 42. Siapa dia? Dengarkan. Baik yang Islam, dengarkan baik-baik. Lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku, yang kepadanya aku berkenan. Aku menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Hambaku. Kalau Anda menyembah hamba Tuhan, itu sudah jelas Anda akan ada di neraka. Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita, channel Lensa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Menegakkan hukum kepada bangsa tidak bisa. Nomor 2 dari Yesaya 42. Dia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara atau mendengarkan suaranya di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Di mana Yesus menyatakan hukum? Kapan itu? Yesus hanya mutar-mutar di Galilea saja sampai dia meregang nyawa menurut internal Kristen. Jadi dia tidak bisa duduk di sini. Dia sendiri tidak akan menjadi pudar. Siapa bilang Yesus mati dan tidak akan patah terkulai? Kata siapa? Bukan hanya sekedar patah, mampus dia di atas tiang sampai ia menegakkan hukum di bumi. Alamak, sejak kapan Yesus melakukan itu? Itu hanya mimpi. Segala pula pengharapan pengajarannya. Siapa bilang? Siapa yang mengharap pengajaran Yesus? Tak ada. Tak ada. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan langit dan yang membentangkan dan menghampakan bumi dengan segala yang tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia yang mendudukinya dan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud menyelamatkan. Dengan memegang tanganmu, aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Di mana Yesus menerangkan hukum-hukum kepada bangsa-bangsa? Aku ini Tuhan. Itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru berkehendak yang kuberitahukan kemudian. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh serta seisinya, dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kotanya dan dengan desa-desa yang didiami Kedar. Nih, keturunan Kedar sekarang meneriakkan nyanyian baru, dan juga keturunan Nebayot meneriakkan nyanyian baru. Desa-desa yang didiami Kedar itu adalah Arab. Kedar ini anak kedua dari Nabi Ismail. Anak pertamanya Nebayot, dan di situ perintahnya kemudian, baiklah nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyian baru ini akan dinyanyikan oleh orang-orang yang hidup di kota-kota dan di desa-desa yang didiami Kedar, dan itu Arab. Sekarang kita bisa buktikan hukum-hukum ditegakkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nyanyian baru kemudian, Allahu Akbar, itu telah dinyanyikan oleh keturunan Nabi Ismail. Itu jelas itu. Mereka kemudian dari Bukit Batu, dari
desa-desa dari puncak gunung berteriak-teriak, bersorai-sorai memuji Tuhan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan dan memberikan pujian kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang, dan yang membangkitkan semangatnya untuk bertempur, dan seterusnya dan seterusnya. Ini adalah untuk baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kenapa? Karena keturunan Qaidarlah yang menyuarakan nyanyian baru, bukan keturunan Yesus. Mana coba dari keturunan Yesus yang berhubungan dengan Qaidar? Ada? Nggak ada. Mana kemudian yang disebut dengan keturunan Nebayot? Mana? Nebayot itu anak pertama Nabi Ismail. Qaidar anak kedua Nabi Ismail. Perintahnya, baiklah laut bergemuruh serta segala isinya, pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suaranya dengan kota-kota dan dengan desa-desa yang didiami Qaidar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung. Itu terjadi di Arab. Keturunan Qaidar, keturunan Qaidar di Arab. Udah Bang Juma, akulah. Jadi hamba yang dimaksud di sini adalah hamba yang menegakkan hukum-hukum. Dan hukum-hukum yang ada di Indonesia ini, itu adalah hukum yang berasal dari keturunan Qaidar sampai kepada umat manusia yang ada di bumi. Nah, Yesus mana? Mati dia di atas tiang salib. Bang Juma, memang seluruh bumi akan menegakkan hukum, termasuk Bani Qaidar. Bani Qaidar yang menegakkan 10 hukum. Apakah sekarang Bani Arab menegakkan 10 hukum, Bang Juma? Ada. Ada, kalau ya ada bagus. Bang Juma, gini dong. 10 hukum itu untuk Bani Israel, Cahayu. Di bumi ya Bang Ganteng. Ini dikatakan di bumi. Akan ditegakkan, Bang Juma, sampai ia menegakkan hukum di bumi. Hukum 10 ini nggak bisa ditawar, Bang Juma. Ini landasan pemerintahan Allah. Kalau Bani Arab di mana 10 hukum akan ditegakkan di bumi? Di mana dalilnya? Yesaya 42 ayat 4. Itu tidak bercerita tentang 10 hukum Taurat. Itu cerita tentang hukum-hukum Allah. Hukum apa? Hukum-hukum Tuhan. Allah itu apa? Hukum-hukum Tuhan itu Bang Juma. Hukum-hukum Tuhan. Di mana 10 hukum tertulis di Yesaya 42? Di mana? Di mana tulisan saya di mana? Di mana? Oh Bang Juma, jangan menyesatkan banyak orang Bang Juma. Ibu yang menyesatkan. Hukum Taurat itu hanya untuk bangsa Israel. Berarti hukum yang ditegakkan kepada bangsa-bangsa lain di luar daripada hukum itu, bahkan lebih. Makanya Yesus mengatakan di dalam Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Berarti ada hamba Tuhan yang diutus yang akan mengajarkan lebih baik dari hukum Taurat itu. Karena kenapa? Yesus sendiri mengatakan, sabar, Matius 5 nomor 20, jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, berarti ada hukum yang lebih sempurna dari hukum 10. Makanya Yesus mengatakan, Yesus mengatakan, ibu, masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, dia yang akan memberikan, mengajarkan, membimbing kepadamu segala hukum-hukum. Berarti ada ajaran yang lebih sempurna dari Taurat, dari 10 hukum itu. Mana yang lebih bagus? Sedangkan Yesus mengatakan, jika hidup keagamaanmu tidak lebih bagus daripada ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Bang Juma, ahli Taurat itu contohnya kayak Bang Juma. Bang Juma udah pintar berbicara dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi Bang Juma tidak mengajarkan 10 hukum. Itu ahli Taurat maksudnya Bang Juma. Aku dulu Bang Juma. Nah, sekarang Bani Qaidar akan menyanyikan puji-pujian. Bani Qaidar yang mana? Memang iya, seluruh bumi akan menyanyikan pujian-pujian itu. Seluruh bumi ini akan tunduk kepada perintah Allah. Makanya dikatakan Bang Juma, Islam. Apa artinya Islam? Berserah diri kepada Allah, ya kan? Apa maksudnya berserah diri? Patuh dong kita kepada perintahnya. Udah itu aja, kita nggak usah dulu bawa nama dominan. Tuhan itu Bang Juma tidak menginginkan Bang Juma atau aku masuk neraka. Semua kita manusia di bumi ini, dia menginginkan kita masuk surga. Makanya kita harus mengajarkan, mengumandangkan 10 hukum ini Bang Juma. Kasihi sesama Tuhan Allahmu, kasihi sesamamu manusia. Itulah 10 hukum maksudnya Bang Juma. Ya udah, kalau sudah kita lakukan itu Bang Juma, itulah kebenaran. Itulah nanti yang akan disambutnya masuk ke kerajaan surga. Bang Juma, bagaimana mungkin aku diselamatkan kalau aku melanggar hukum Bang Juma? Hukum aku yang mana? 10 hukum ini landasan 10 hukum kita. Itu untuk Bani Israel. La haula wala quwata illa billah. Terserah. Ya, itu hukum untuk Bani Israel, Bu. Kalau 10 hukum itu di Al-Quran itu lengkap. Contoh misalnya, hukum pertama, jangan ada ilah lain. Al-Quran menerangkan dengan sangat jelas kepada kami, huwallahul ladzi la ilaha illahu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Dialah Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Itu di dalam Al-Quran. Tidak boleh menyembah selain daripada Tuhan yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Apalagi jangan menyembah berhala. Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 22 jelas terang dikatakan oleh Allah di sana. Allazi ja'ala lakumul arda firasyaw was samaa'a binaa'a wa anzala minas sama', dan seterusnya dan seterusnya. Enggak boleh menyembah selain daripada Allah. Enggak boleh. Lalu kemudian apalagi hukum ketiga? Jangan menyekutukan Allah, jangan ada ilah lain. Jelas dikatakan di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 116. Lalu apalagi? Kuduskan hari Sabat. Hari Sabat itu untuk Bani Israel.
sudah kubacakan tadi kepada Anda Keluaran 31. Maka hukum yang berlaku kepada seluruh manusia. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah. Itu hukum untuk seluruh umat manusia. Sedangkan sabat itu hanya untuk Bani Israel. Bang Juma, tunggu. Stop. Berarti kedua orang tuamu. Tunggu. Al-Quran surah Al-Isra ayat 23. Tadi Bang Juma, tunggu dulu Bang Juma. Tadi hukum pertama, kedua, ketiga, keempat, Abang Juma iakan. Setelah hukum keempat untuk Bani Israel. Apa aja Bang Juma ini? Keluaran 31 nomor 12, 13, 14. Kuduskan hari sabat itu untuk Bani Israel. Tadi sudah kubacakan padahal ya Allah ya Karim. Terus Markus 2 ayat 27 itu hari sabat diadakan untuk manusia. Bang Juma dengan aku manusia atau hewan? Itu manusia yang dimaksud Bani Israel itu bukan kucing. Bani Israel itu manusia. Manusia, semua manusia loh Bang Juma. Tidak ada kita. manusia. Jangan Anda rubah firman loh. Tuhan. Dengarkan. Abang Juma yang merubah. Bang Juma yang dengarkan. Keluaran 31 dengarkan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel. Kepada siapa diperintahkan Nabi Musa? Kepada siapa? Awalnya Bani Israel, awalnya. Ya. Enggak ada yang salah. Jangan ketawa. Benar itu Bang Juma. Loh. Iya ini Tuhan sudah mengatakan hukum ini adalah hukum perjanjian kekal untuk Bani Israel. Kok awalnya? Yang mengatakan awalnya siapa? Maksudnya Bang Juma, kebenaran itu kan datangnya awalnya di Bani Israel. Ya, terus Yesus mengatakan terus, ke ujung bumi, juga orang Yunani. Yesus mengatakan ke ujung bumi itu karena Bani Israel sudah berpencar ke ujung bumi. Baca Yehezkiel 4 nomor 15, baca kemudian Yeremia 23 nomor 3, nomor 2 nomor 3. Itu artinya bahwa orang Israel memang sudah berpencar ke seluruh bumi. Maka Yesus meminta muridnya untuk pergi ke bangsa di mana Bani Israel itu tinggal. Coba Anda baca Matius 10. Nomor 5, nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya. Jangan ke bangsa lain, tapi pergilah kepada bangsa muridku dari umat Israel. Jadi kalau umat Israel yang ada di Toraja, ada di Papua, ada di Medan sana, maka murid Yesus harus ke sana mencari Bani Israel, bukan mencari Bani Karo, Bani Lata, bukan. Enggak, salah, Bang Juma salah. Itu semua. Emangnya Tuhan itu hanya punya orang Bani Israel? Kutanya. Makanya Tuhan Yesus mengatakan, setelahku akan datang seorang penghibur. Penghibur inilah yang akan diuntukkan untuk seluruh umat manusia. Kalau Yesus itu hanya untuk Bani Israel, penghibur ini akan datang untuk seluruh umat manusia. Cak Ayu. Yes, itulah Roh Kudus penghibur itu Bang Juma. Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak mati Bang Juma. Roh Kudus itu diam di dada dalamku sampai selama-lamanya. Dialah mengajarkan aku yang dimaksud roh kebenaran itu manusia dan bukan roh. Bukan Roh Kudus. Ya, Roh Kudus itu sudah ada. Sebelum Yesus ada di muka bumi, Roh Kudus itu sudah ada. Sementara Yesus mengatakan bahwasanya roh kebenaran itu tidak akan datang kalau aku belum pergi. Berarti roh kebenaran yang dimaksud Yesus bukan Roh Kudus. Sebab Roh Kudus itu sudah ada. Sama seperti ketika datang di Elisabet, datang kepada Zakaria, datang kepada Yohanes. Itu Roh Kudus semua. Bahkan Yesus mengembusi murid-muridnya dengan Roh Kudus. Sedangkan Yesus mengatakan, aku akan pergi sebab kalau aku tidak pergi, roh kebenaran itu tidak datang. Berarti yang datang bukan Roh Kudus. Yang datang adalah manusia. Coba Anda lihat. Aku akan minta kepada Bapa seorang penolong. Bukan dikatakan seroh, tapi seorang penolong lain. Seorang penghibur. Bang Juma, apa seorang penolong itu diam bersamamu selamanya? Yes. Mana? Siapa itu yang diam bersamamu? Karim, tidak salah pernah Bang Juma. Ini berbicara mengenai pengajaran. Aku akan menyertaimu selama-lamanya. Maksudnya, ucapan yang keluar dari Nabi kebenaran itu akan menyertai sampai di akhir zaman. Inilah tapi Al-Quran. Roh Kudus, Bang Juma, Roh Kudus nggak mati Bang Juma. Tinggal di dalam kita, di hati kita, mengajarkan kita melakukan kebenaran selamanya. Salah. Coba Anda coba Ibu teliti lagi Yohanes 16 nomor 7 sampai nomor 15. Apa kata Yesus di sana? Apa kata Yesus? Dia akan mengatakan segala sesuatu bukan dari dirinya. Tetapi yang dikatakan itu apa yang didengarkan. Nabi Muhammad SAW tidak ngarang dari dirinya. Apa yang disampaikan, apa yang didengarkan, itu yang disampaikan. Maka roh kebenaran itu adalah Nabi yang membawa kebenaran. Ulangan 11, Anda baca. Apa yang diterangkan kemudian di sana? Ketika berbicara mengenai Nabi, maka itu berbicara tentang roh. Kita lihat Yohanes 3 nomor 34. Kata Yesus, siapa yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia padanya ada roh Tuhan yang tidak terbatas. Roh Tuhan yang ada pada Nabi tersebut penyampai firman itu disebut roh kebenaran. Makanya dalam 1 Yohanes 4 nomor 1, jangan percaya kepada setiap roh, tapi ujilah roh itu, sebab nabi-nabi palsu. Nah, coba. Berarti yang dimaksud roh di sini adalah nabi. Roh kebenaran adalah nabi yang membawa kebenaran. Roh jahat adalah nabi palsu yang membawa kejahatan. Nah, itu kan? Berarti roh kebenaran yang dimaksud Yesus nabi. Betul? Roh kebenaran itu adalah yang mengajarkan kebenaran tentang hukumnya, pengajaran. Ya itulah nabi yang dimaksud oleh Yesus. Kalau ada, Bang Juma, kalau ada nabi yang menyelewengkan 10 hukum, itulah yang dibilang nabi palsu. Bu Darni, gitu loh Bang Juma. Tadi
kan kita sudah Bang Juma, seluruh para nabi, mulai dari Kejadian sampai Wahyu, semua itu mengajarkan hukum Bang Juma. Seperti Iya, hukum Bu Yosua, Darni, Daniel, Yesaya, hukum itu, semua Bang Juma. Aku bacakan lagi Bu Darni ya. Nah, Bacakan tunggu lagi. Bang Juma. Kalau ada nabi sudah mengajarkan, itulah kebenaran. Itu benar. Kalau Bu ada datang Darni. nabi baru diajarkan 10 hukum, itu yes. Udah benar Bang Juma. Bu Darni, Mazmur 147. Ayo kita baca sama-sama yuk. Bang Juma, izin. Semua. Mungkin boleh kita sapa dulu ustaz kita dari tadi ini di sini. Dari tadi ku panggil nggak nyahut dia. Kayaknya dia lagi puasa. Tadi dia ada Dinda Farid, adakah selesai meka surat-suratku? Ya, Anda ini yang baru sementara sama dengan saudara Lukman. Yes, yang serius bantu saya. Aduh, saya sudah berdarah-darah ini. Udah 10 bulan ini. Jadi siapa yang dipenjarakan ini? Menyala bangku. Iya, bantu ya, Dek. Siap. Oke, sip. Iya. Beliau ini adalah ajudan pribadinya Bupati Maros. Masya Allah, luar biasa. Jadi kita baca Mazmur 147. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, Israel maksudnya ya. Ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Ini Anda tidak paham. Iya, awalnya diturunkan itu hukum kepada Bani Israel. Kenapa Anda selalu membantah firman Tuhan yang ada di Bible Anda sendiri? Awalnya. Terus selanjutnya di mana? Mana selanjutnya? Selanjutnya Yesus. hukum Tuhan yang dengar. Selanjutnya hukumku yang kuberikan kepada Bani Yakub yang untuk mereka bisa untuk bangsa lain. Itu tertulis di mana? Dengar Bang Juma, aku 3 menit, jangan potong Bang Juma. Abang Juma udah capek tenggorokan Bang Juma, aku dulu. Nah, sekarang Yesus untuk dunia ya. Pengajaran itu, kebenaran itu sekarang ke dunia dikatakan Yesus diperintahkan, pergilah ke seluruh bangsa. Matius 28 ayat 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Berarti kita disuruh pergi Bang Juma mengajarkan yang sudah diajarkan di Bani Israel tadi Bang Juma. Tunggu Bang Juma. Baru sebentar. Pokoknya 3 menit. Tunggu dulu. Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Sampai ke Pancur Batu, Bang Juma, Medan. Udah? Baru ada lagi. Roma 1 ayat 16. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, Bang Juma. Udah dikatakan sini, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Di luar Yahudi pun ada Bang Juma. Nah, kemudian ada lagi ayatnya, Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia. Mana ada dikatakan, pergilah ke Israel, Bani Israel. Enggak loh Bang Juma, ke seluruh dunia. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Jadi semua ini, Injil kebenaran itu, kita semua Bang Juma. Mari kita, itu aja kehendak Bapak itu Bang Juma. Kita menuruti hukumnya. Karena di dalam hukum ini terdapat kasih. Sungguh indahnya hukum itu yang diturunkan kepada Musa awalnya Bang Juma. Lalu diajarkanlah kepada seluruh umat manusia. Sampai Yesus datang. Mana ada dibilang sampai Muhammad datang? Enggak kan? Enggak kan Bang Juma? Yang menghakimi datang juga setelah kan Yesus Yesus. itu roh kebenaran menurut Yesus. Iya, tetapi kan Yesus yang datang untuk menghakimi kan Bang Juma? Enggak Musa, enggak Muhammad kan? Baca Enggak, Yohanes 12 Itu. 48 Bu. Itu loh Bang Juma. Kita mau selamat Bang Juma. Bukan hanya Bang Juma aja yang selamat, bukan aku aja yang selamat. Tetapi kita seluruh umat manusia ini jangan ada yang tertinggal. Itulah kehendak Bapa. Makanya kita harus menuruti hukumnya. Kalau engkau sudah menuruti hukumku, engkau sudah mengasihi aku. Kan katanya Bang Juma. Aku sekarang udah pintar Bang Juma. Aku sekarang penginjilan murni ini Bang Juma. Aku nggak mau lagi aku lari-lari ke negatif ya. Sekarang Yesus sudah mau datang Bang Juma. Jadi pengabaran ini, hukumnya ini harus kita tegakkan di muka bumi ini. Agar kita saling mengasihi. Agar jangan ada saling membunuh, saling menghancurkan. Tetapi kita saling mengasihi Bang Juma. Jangan ada orang kelaparan Bang Juma. Kasihan kan anak-anak itu karena politik. Mereka saling bunuh pemimpin-pemimpin itu. Jadi anak-anak itu dibomlah rumahnya. Kasihan mereka nggak makan Bang Juma. Hanya roti, sepotong roti aja. Dia susah mendapatkannya. Karena apa? Karena kedegilan para pemimpin itu Bang Juma. Makanya dikatakan Tuhan jangan membunuh. Supaya kita saling mengasihi, saling membantu negara satu dengan negara lain, salinglah dia menopang, maka terjadilah kebahagiaan. Itulah kehendak Bapak itu Bang Juma. Gitu dia. Oke. Jadi sekali lagi saya katakan kepada Bu Darni, hukum yang datang kepada Bani Israel itu ada memang hukum yang baik, hukum positif kepada Bani Israel tapinya. Yesus datang Matius 15:24. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari umat Israel.
Mau kurang apa lagi seorang wanita Samaria yang datang kepada Yesus memohon? Kurang apa lagi? Yesus sampai mengatakan, imanmu besar, ibu. Tapi Yesus masih mengaminkan kalau wanita itu hanyalah seekor guguk. Tuhan, sembuhkan anakku. Apa kata Yesus? Tidak patut roti yang disediakan untuk anak-anak diberikan kepada guguk. Tapi wanita itu mengiyakan, betul Tuhan Yesus. Tapi bukankah guguk makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Coba, kaget Yesus. Wow, keren ini. Besar imanmu ibu. Berarti Yesus mengaminkan perkataan wanita tadi, kalau di luar Yahudi itu adalah pemakan sampah dan disebut sebagai aswi. Makanya anak ibu itu sembuh. Kalau orang yang sesama Yesus, kalau orang yang berbicara langsung dengan Yesus, bertatap langsung dengan Yesus, masih dianggap Yesus itu sebagai geluguk, lalu ibu ini siapa? Hanya karena asumsi 10 hukum itu untuk Bani Israel. Oh tidak, itu dulu Bang Suma. Sekarang untuk dunia, mana buktinya? Ini, mana ada yang kayak gitu-gitu. Yesus mengajarkan di dalam Matius 28 nomor 19. Apa yang terjadi di sana? Pergilah ke seluruh dunia. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Menjadi hamba atau menjadi murid? Kalau menjadi murid, ya berarti harus mendengarkan perkataan Yesus. Yesus mengatakan, aku diutus kepada siapa? Kepada seluruh dunia atau kepada umat Israel yang sesat dari umat Israel? Iya, yang sesat dari umat Israel. Berarti murid yang benar, murid yang tulus, murid yang sesungguhnya mengakui Yesus gurunya diutus hanya untuk Bani Israel saja. Sementara Anda mengaku murid, tapi melakukan dua kesalahan. Pertama, murid yang justru menyembah kepada guru. Yang kedua, menolak pengakuan gurunya yang mengatakan aku diutus hanya untuk domba Israel. Anda tolak dua-duanya. Berarti Anda ini apa? Sudah aku gambarkan tadi, ibu adalah orang yang hidup di luar kampus UI. Tapi Anda kemudian melebih-lebihkan keadaan. Ibu cetak baju sendiri alma mater UI. Ibu cetak sendiri kemudian sepatu seragam UI. Untuk apa? Supaya saya ini mahasiswa UI loh. Kita tidak boleh meninggalkan hukum-hukum, aturan-aturan tata tertib Universitas Indonesia loh. Karena kalau tidak, kita tidak akan mendapatkan ijazah loh. Itu mimpi. Itu mimpi. Makanya hukum Tuhan itu tidak berlaku kepada orang lain di luar Bani Israel. Tuhan akan memberikan hukum sebagai kabar gembira, sebagai penghibur kepada seluruh umat manusia. Makanya Nabi Muhammad disebut rahmatan lil alamin, litubayyina linnasi. Itu baru tepat. Aku akan minta kepada Bapak agar Bapak mengirim seorang penolong lain agar dia mengajarkan segala hukum-hukum. Nah sekarang kalau kita berbicara segala hukum-hukum, keteteran Kristen ini, contoh misalnya syarat sah nikah di Kristen itu apa, syarat-syarat pembagian harta warisan di Kristen itu apa, keteteran orang Kristen, berapa syarat wanita bisa dinikahi dalam Kristen, bagaimana kemudian hukum militer di Kristen, bagaimana hukum ini, hukum itu, hukum ini, hukum itu. Karena Yesus mengatakan dialah yang akan mengajarkan segala hukum-hukum, dan itu hanya ada di Islam. Hukum ibadah, hukum muamalah, akhlakul karimah, hubungan kepada Allah, hubungan kepada sama manusia, kepada makhluk, pada yang lain. Itu diatur segala macamnya di dalam Al-Quran. Dan Nabi Muhammad tidak mengarang. Kalau Nabi Muhammad itu mengarang, maka akan mengalami seperti penulis-penulis Bible Anda. Direvisi. Salah terjemahan, kemudian tidak sesuai dengan zaman dan seterusnya. Tapi Al-Quran, seorang diri beliau hidup di zaman jahiliyah, memberikan aturan-aturan hukum. Apa kata Yesus dalam Yohanes 16? Coba Anda teliti lagi deh. Apakah itu berkesuaian dengan ajaran Yesus atau ajaran Kristen? Ajaran Kristen atau justru berkesuaian dengan ajaran Islam? Kita lihat pelan-pelan. Yesus mengatakan begini. Apa? Ayat apa, Bang? Sabar. Yohanes 16. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Nah, berarti yang datang setelah Yesus itu bukan Yesus. Sementara Paulus, Lukas, penulis kitab Wahyu, semuanya mengaku bertemu dengan Yesus. Sementara Yesus sudah pergi. Yang datang setelah Yesus itu adalah roh penghibur, seorang penolong. Dan kalau ia datang, ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Nah, kenapa dikatakan dia akan menginsapkan dunia akan dosa? Karena seluruh dunia sudah merebak ajaran yang mengajarkan penyembahan terhadap Yesus. Makanya dikatakan, ketika ia datang, dia akan memuliakan aku, bukan menghinakan aku. Apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang dengannya, itulah yang dikatakannya. Dan ia akan memberitahukan hal yang akan datang. Dia akan memuliakan aku, sebab ia memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dariku. Nah sekarang, ketika kita melihat siapa yang memuliakan, orang Kristen atau orang Islam? Kedua,
Ketika dia mengatakan, roh kebenaran akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran, sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dinyatakannya. Artinya, antara Al-Quran dan Bible itu bersumber dari yang maha mengetahui. Bisa kita lihat dari sekarang. Apa yang diterangkan Al-Quran? Kata Yesus, dia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa yang diterangkan Al-Quran? Hal-hal yang akan datang. Semuanya diterangkan Al-Quran. Ilmu pengetahuan yang baru ditemukan hari ini ternyata sudah ditemukan 1400 tahun. Berarti pada saat pewahyuan Al-Quran oleh Roh Kudus kepada roh kebenaran, hal yang diwahyukan itu menceritakan tentang hal-hal yang akan datang. Dan itu betul. Contoh embrio, sidik jari, api di bawah laut. Laut kemudian terbagi dua, lapisan 7 atmosfer, lapisan bumi. Diceritakan semuanya oleh Al-Quran. Berarti pada saat Al-Quran diwahyukan, Al-Quran sedang menceritakan hal yang akan datang. Maksudnya hari ini sudah kita bisa lihat. Nah, yang terpenting kemudian Bu Darni, Yesus mengatakan dia akan memuliakan aku. Yesus atau yang kami sebut Nabi Isa dalam Al-Quran, adakah jelek di sana? Tidak ada. Di kitab Anda, ditampar, diludahin, ditonjok, digantung, apalagi ditombak, ditelanjangin. Itu kemuliaan. Menurut Ibu itu memuliakan itu? Aku ya. Ditelanjangi Yesus itu. Iya, silakan. Iya, udah ya, Bang Juma. Tadi seorang penghibur akan datang, yaitu siapa? Kalau di kami Kristen, seorang penghibur itu akan diam di dalammu selama-lamanya, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus ini adalah mengajarkan kita agar kita selalu melakukan kebaikan dan kebenaran dan menuruti hukum-hukumnya. Itulah Roh Kudus. Bukan menukar hukum ya, tapi menuruti hukum-hukum. Nah, yang pertama tadi, seorang penghibur itu akan datang, yaitu Roh Kudus yang mengajarkan kepada kamu di dalam hatimu agar melakukan kebaikan. Tidak mati. Roh Kudus tidak mati ya Bang Juma, tetapi Roh Kudus itu diam di dalammu selama-lamanya katanya. Kalau mati berarti batal. Udah, nomor 2. Siapa yang memuliakan Yesus? Kalau dimuliakan, adakah manusia dimuliakan Bang Juma? Bang Juma yang ganteng? Nggak ada kan? Yang dimuliakan hanya Tuhan. Nah, kami memuliakan. Kalau kalian mengejek-ngejek, Yesus digantung di tiang jemuran. Yesus keluar dari lubang vagina. Yesus menenek. Weh, kata si blokir. Baru apa lagi? Yesus dipukul. Yesus disalibin. Apa itu? Ya memang itu sudah nubuatan kan kata Yesus. Nah, jadi kami memuliakan. Kami memuliakan dia, maka kami menunggu kedatangannya dan selalu berdoa kepadanya agar kami diselamatkan, agar kami diturunkan Roh Kudus, agar kami tetap berada di dalam kebenaran. Al-Quran ada abad 8. Jadi abad 8 ya, Al-Quran baru ada. Nabi Muhammad ada di abad ke-8. Tetapi ciptaan ini laut bertemu dengan dua rasa kan gitu. Itu sudah ada. Baru Al-Quran mencatat, termasuk itu menyalin kan gitu Bang Juma. Karena Al-Quran ini kan abad ke-8 ada. Dunia ini sudah ada ratusan ribuan tahun yang lalu, baru Al-Quran ada. Bisa aja ditelusuri. Nah, itu begitu Bang Juma. Jadi sudah 3 aku jawab ya Bang Juma. Jadi roh penghibur itu tidak cocok kepada Muhammad, karena Muhammad Bang Juma tidak selama-lamanya diam di dalammu, tetapi dia mati. Kalau Roh Kudus hidup selama-lamanya dan bekerja di dalam hatiku selama-lamanya sampai aku sampai aku tiada. Begitu. Jadi yang ditepatnya di dalam Yohanes 16 itu adalah roh kebenaran, yaitu Roh Kudus, bukan manusia biasa Bang Juma ya. Gitu doh. Silakan. Oke. Jadi Anda mengatakan Anda di dalam diri Anda itu ditemani oleh Roh Kudus. Itu keliru besar. Kenapa dikatakan keliru besar? Di dalam Yohanes 16 itu dikatakan begini. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Berarti kalau dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, berarti dia bukan Tuhan. Sedangkan Roh Kudus itu menurut Kristen itu Tuhan. Bagaimana mungkin ada Tuhan menunggu instruksi dari Tuhan yang lain? Itu dulu. Ia kemudian dikatakan tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Jadi dia seperti kurir. Apa yang didengarkan dari bos itu yang disampaikan. Itu hanya berlaku kepada malaikat Jibril dan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Roh Kudus adalah Jibril, roh kebenaran adalah baginda Rasulullah Muhammad SAW. Yang menemani kami adalah apa yang diajarkan. Itu yang menemani. Bukan berarti oknumnya kayak hantu menemani orang. Bukan. Al-Quran yang menemani umat Islam sampai akhir zaman. Itu yang dimaksud. Kenapa? Karena Al-Quran itu berasal dari Roh Kudus. Kita lihat di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 102. Apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sana? Allah mengatakan begini, bismillahirrahmanirrahim. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Jadi Roh Kudus ini menurunkan Al-Quran dari Tuhanmu dengan kebenaran. Al-Quran sampai kepada roh kebenaran, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mendengarkan itu, apa yang didengarkan itu yang diucapkan. Nah, sekarang mari kita bandingkan dengan agama Kristen.
Lukas menuliskan kitab Lukas, Theophilus yang mulia. Banyak orang yang menyusun berita-berita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di antara kita. Maka aku terpanggil untuk menyusunnya kembali. Coba. Jadi Lukas melakukan penyelidikan. Setelah aku menyelidiki, maka aku menyusunnya kembali untukmu, Theophilus. Bang Zuma di Bennett, di report. Oh. Di report. Bang Zuma akan bangkit di menit ketiga. Sabar. Di hari ketiga, Bang Zuma akan bangkit di hari ketiga, bisa nggak? Kalau Bang Zuma kami hanya menit ketiga, Bunda Darni. Oh, ketiga. Harus 3 hari. Ini intermezzo dulu ya, Bu Darni. Silakan. Kalau di nama-nama firman Allah dalam Al-Quran itu kan Al-Baqarah, An-Nahl gitu kan, An-Naml. Nah, kalau julukan Yesus, kenapa dia kok benda-benda mati dia ya? Kayak batu gitu kan, atau pintu gitu. Kenapa kayak gitu julukan? Ya. Ini Guru Darni datang. Gini, batu itu kan diibaratkan kekuatan, pelindungnya, ya itu dia. Maka diibaratkanlah batu itu Yesus, kekuatan itu gitu. Batu itu adalah kekuatan. Pintu itu kalau kita buka kan kita masuk. Nah, kebenaran itu kalau udah kita buka, Roh Kudus itu kalau kita buka dalam hati kita, maka kita masuk. Itu sayang. Nah, itu dia, ya. Oh, jadi setara batu dan setara pintu ya. Silakan Guru. Bukan setara, karena Ya. itu diumpamakan gitu loh. Guru, assalamualaikum. Lanjut, tafadhol. Ya, baik. Jadi ketika berbicara mengenai roh kebenaran, sekali lagi saya katakan bahwasanya di dalam kaidah Islam, Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Qul nazzalahu ruhul qudus min rabbika bil haqq. Roh Kudus membisikkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bahasa kita. Menyampaikan wahyu itu kepada baginda. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebut sebagai roh kebenaran. Karena dia adalah makhluk suci yang mengajarkan kemudian apa yang Tuhan inginkan untuk ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Nah, roh kebenaran itu menyertai kami. Bukan orangnya, bukan hantunya, bukan. Tetapi kemudian baginda Rasulullah Muhammad SAW menitipkan Al-Quran dan hadits. Itulah yang menyertai manusia untuk selama-lamanya. Nah, kalau Anda berbicara bahwa yang menyertai Anda itu adalah sampaikan. Nah, sekarang kalau ditanya, wahai Bu Darni, tolong tanya kepada Roh Kudus Anda yang ada di dalam diri Anda, berapa usia pembatasan wanita bisa dinikahi dalam Kristen? Tolong tanya kepada Roh Kudusnya. Roh Kudusnya apakah langsung menjawab? Ketika Bu Darni tanya, Roh Kudusku, iya Bu Darni, berapa usia wanita bisa dinikahi dalam Kristen? Oh, tunggu dulu ya, aku naik dulu ke atas minta kepada Bapak, karena aku tidak bisa ngomong satu hukum kalau aku tidak mendengar. Aku bukan dari diriku sendiri. Bukan kayak begitu. Bukan kayak gitu. Itu kalau satu Ibu Darni. Orang Kristen itu miliaran. Semua bertanya kepada Roh Kudus. Roh Kudus bingung, Roh Kudusnya pusing. Alamak, pusing aku, pecah kepalaku ini. Tidak begitu. Roh Kudus datang mengajarkan kepada satu manusia yang adalah roh kebenaran. Lalu dia torehkan kemudian hukum-hukum itu. Hukum itulah yang menyertai manusia selama-lamanya. Makanya dalam Yeremia 29 nomor 11. Aku tahu rancanganku tentang kalian. Yaitu rancangan damai sejahtera. Juga di dalam Yeremia keluar Yesaya 29 juga diterangkan sama. Apabila ia diberi untuk membaca kitab itu, maka dia mengatakan, aku tidak dapat membaca sebab kitab itu termaterai. Nabi mana yang melakukan itu? Belum lagi di Kisah Para Rasul 3. Bukankah dalam kitab Taurat Musa dinyatakan bahwa Tuhan akan mengirim, mengutus, membangkitkan seorang nabi yang berasal dari saudaramu, dan akan terjadi barang siapa yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi, akan dibunuh dari bangsa kita. Apakah itu Yesus? Sementara yang dibasmi Yesus. Sedangkan yang dinubuatkan sama seperti Nabi Musa, justru orang yang tidak mendengarkan nabi itu akan dibasmi, akan dilenyapkan selayaknya Nabi Musa. Barang siapa yang tidak menerima Nabi Musa pada saat itu, kata Tuhan, bunuh, jangan kau biarkan apapun yang bernapas. Itu perintah Tuhan kepada Nabi Musa. Maka nabi yang sama seperti Nabi Musa harus melakukan hal yang sama. Maka hukum-hukum itu bisa ditegakkan. Apa buktinya bahwa roh kebenaran itu adalah nabi? Bacakan dalam Nehemia 9 nomor 30. Namun bertahun-tahun lamanya engkau melanjutkan sabarmu terhadap mereka dengan rohmu. Engkau peringatkan mereka, yakni dengan perantaraan para nabimu. Dengan rohmu, yaitu dengan perantaraan para nabimu. Berarti berbicara mengenai roh Tuhan, roh kebenaran, itu berbicara mengenai nabi. Maka roh kebenaran, itu jelas adalah nabi yang membawa kebenaran. Kita lihat di data lain. Contoh misalnya, ketika kita berbicara di dalam Bilangan 11 nomor 25. Ini pelan-pelan saya bacakan. Lalu turunlah Tuhan dalam awan, dan berbicara kepada Nabi Musa. Kemudian Tuhan mengambil sebagian roh yang hinggap pada Nabi Musa. Lalu roh yang diambil itu
ditaruhnya di atas ke-70 tua-tua itu. Ketika roh itu diletakkan ke atas 70 tua-tua itu, maka kepenuhanlah mereka sehingga mereka seperti nabi. Jadi roh kebenaran itu adalah nabi. Satu lagi, bilang 11:29. Tetapi Nabi Musa berkata kepadanya, apakah engkau begitu giat mendukung diriku? Kalau seluruh umat Tuhan menjadi nabi oleh karena Tuhan memberi rohnya hinggap kepada mereka. Jadi Nabi Musa mengatakan, kalau roh Tuhan itu hinggap pada seseorang, maka orang itu adalah nabi. Yesus pun demikian, mengatakan itu di Yohanes 3:34. Siapapun yang diserahi tugas kemudian untuk menyampaikan firman oleh Allah, maka Allah akan menyimpan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Berarti roh kebenaran yang datang setelah Yesus itu bukan yang ada di Kristen, tetapi roh kebenaran yang datang setelah Yesus adalah seorang nabi. Makanya dikatakan seorang penghibur. Seorang penghibur. Kalau berbicara mengenai seorang berarti manusia. Nah, ini memang berat untuk diterima karena orang Kristen sudah terlanjur secara terstruktur untuk beriman, untuk percaya kepada apa yang mereka imani selama ini. Nah, Al-Quran menerangkan kemudian dalam surah Al-Ma'idah ayat 48, roh kebenaran di situ diterangkan. Kemudian Al-Quran surah As-Saff ayat 6, di situ juga menginformasikan akan datangnya kemudian roh kebenaran. Lalu di dalam Al-Quran ketika dalam Asyura ayat 52 diceritakan tentang roh, Al-Kahfi diceritakan tentang kebenaran di ayat 29, Al-Ma'idah ayat 48 yang saya sebutkan tadi berbicara mengenai kebenaran, maka sempurnalah apa yang diterangkan di Yesaya 42 nomor 1, bahwa Tuhan memilih hambanya untuk menaruh rohnya di atasnya, bla 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 bla, sampai keturunan daripada Kedar menerima ajaran itu, dan kemudian mereka melantunkan lapas-lapas baru bagi Tuhan. La ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Belum lagi gemuruh dari desa-desa, kota-kota, bukit-bukit, gunung-gunung. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Itu Tuhan perintahkan. Baiklah katanya. Baiklah padang gurun, desa-desa, pulau-pulau, kota-kota, gunung-gunung yang didiami Kedar. Itu jelas itu. Yang didiami Kedar itu Arab. Arab diminta untuk menggaungkan nyanyian baru bagi Tuhan. Dan Arab hari ini, apakah memanggil Tuhan itu dengan panggilan haleluya, Bapa di surga? Tidak. Tapi mereka menggaungkan kemudian azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Kana qamatis salatu, kana qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Gunung-gunung, bukit-bukit, pulau-pulau, gunung batu, semua menyerukan suara ini. Dan suara itu digemuruhkan oleh keturunan Kedar dan Nebayot. Itu jelas. Itu fakta. Itu yang ada sekarang, yang kita lihat dengan mata kepala, itu yang terjadi. Berarti Yesaya 42 itu bercerita tentang keturunan Nabi Ismail digenapi oleh beliau roh kebenaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sedangkan Bu Darni mati-matian memperjuangkan ingin mendapatkan ijazah Universitas Indonesia, sementara Anda mendaftar tidak pernah, sebab Anda bukan mahasiswa, nggak mungkin mendapatkan ijazah itu. Seperti itu Bu Darni. Silakan. Silakan. Ya, ini banyak ini sudah kusata ini. Roh Kudus adalah Jibril, kan gitu. Roh kebenaran adalah Muhammad. Nah, sesuai dalil, Roh Kudus itu akan tinggal di dalammu selama-lamanya. Apa Muhammad tinggal di dalammu? Di dalammu ya Bang Juma? Di dalammu selama-lamanya? Kan tidak. Jadi Muhammad tidak cocok kepada ayat itu. Tetapi yang cocok kepada ayat itu adalah roh kebenaran itu adalah Roh Kudus tinggal di dalammu selama-lamanya. Roh Kudus tidak akan pernah mati. Dia tetap menyertai seluruh manusia itu di dalam kebenaran jika dia membuka pintu hatinya. Tetapi kalau dia tidak membuka pintu hatinya, Roh Kudus itu akan meninggalkannya, akan pergi. Contoh seperti Bang Juma, sudah jelas dalil mengatakan hukum Tuhan yang ke-10 itu adalah landasan pemerintahan Allah Sang Pencipta. Jadi nanti manusia kalau dihakimi sesuai dengan landasan pemerintahannya. Hukum negara mempunyai sila kelima, yaitu Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
sila kelima ini, Pancasila ini, itu sama, itu diambil, dicakup dari 10 hukum. Sila pertama adalah hukum pertama sampai hukum keempat, kasih kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Udah? Sila kedua sampai kelima adalah hukum kelima sampai kepada hukum ke-10. Nah, jadi sila kelima itu adalah persatuan dari hukum 10. Jadi hukum 10 adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan Pancasila adalah kasih kepada Allah, kita harus patuh kepada Tuhan dan kepada sesama manusia. Jadi itu jelas. Jadi jangan lagi kita berani, kalaupun ada Nabi itu datang, Roh Kudus itu datang, Nabi itu datang, harus menuruti hukum-hukum Sang Pencipta. Jika dia, Nabi itu datang, tidak mengajarkan seluruh hukum-hukumnya, maka itu adalah Nabi palsu. Nah, jadi kita Bang Juma, seluruh manusia ini harus mulai hari ini mengumandangkan 10 hukum. Karena 10 hukum itu adalah landasannya. Roh kebenaran itu adalah di 10 hukum itu. Roh Kudus itu adalah siapa? Yang mengajarkan kepada setiap manusia agar patuh kepada perintah-perintahnya. Kalau tidak ada Roh Kudus dalam hatiku ini, tak akan mungkin aku belajar firman Tuhan, mengajarkan kebaikan, mengajarkan kasih. Kalau roh setan ada di hatiku, pasti aku membunuh, berzina, melacur, dan segala-galanya melanggar hukum 10. Itulah di luar dari Roh Kudus. Tapi roh kebenaran itu adalah Roh Kudus yang mengajarkan seluruh manusia itu agar melakukan kebenaran sampai selama-lamanya. Roh Kudus itu gak mati-mati Bang Juma, hidup selama-lamanya. Jadi Bang Juma, jadi kami umat Kristen mempercayai bahwasanya, karena ini adalah Alkitab kami yang kami pelajari, bahwasanya Roh Kudus itu hanya tinggal di dalammu selamanya jika engkau membuka pintu hatimu. Ya, nah sekarang baiklah padang gurun, Bani Kedar menggaungkan kemuliaan Tuhan. Yes, seluruh manusia akan menggaungkan kemuliaan Tuhan jika menuruti hukumnya. Kalau tidak menuruti hukumnya, nggak mungkin diselamatkan itu, dicampakkan ke api neraka. Siapa-siapa yang merombak hukum, karena itu adalah hukum landasan pemerintahan Sang Pencipta. Masa landasan negara aja ada, landasan negara Pancasila. Masa nggak ada landasan hukum Allah? Ada dong. Itulah hukum 10 yang diturunkannya awalnya kepada Bani Israel, kemudian diajarkan ke seluruh bumi, sampai ke ujung dunia, dan sampai ke segala makhluk. Jadi karena kita adalah manusia, maka kita harus menuruti hukum-hukumnya itu. Itulah kehendak Bapa tadi Bang Juma. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan, aku adalah menuruti kehendak Bapa, tetapi merombak-rombak hukum, itulah yang akan dikatakan Yesus, enyahlah kau dari hadapanku. Nah sekarang aku tanya Bang Juma, Bang Juma mengatakan bahwasanya roh kebenaran itu adalah Muhammad. Berarti Yesus dong yang mengutus Muhammad. Begitu dong. Berarti Yesus itu Tuhan. Dia mampu mengutus Muhammad, seorang nabi. Harusnya yang mengutus itu adalah lebih berkuasa daripada nabi. Nah, berarti hebat dong Yesus itu kan. Bisa dia mengutus roh kebenaran itu. Kalau kalian mengatakan roh kebenaran itu yang diutus Yesus itu adalah Muhammad, berarti lebih hebat dong Yesus. Berarti dia lebih tingkatnya lebih berkuasa karena dia mengutus Muhammad. Kan begitu. Nah, berarti terima kasih Bang Juma. Karena Bang Juma mengatakan Muhammad yang diutus oleh Yesus, berarti Muhammad harus tunduk dong kepada seluruh perintah-perintah Yesus. Kata Yesus, jika engkau mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Itulah 10 hukum. Begitu Bang Juma. Jadi jangan kita ada yang tinggal kawan-kawan. 2.300, 2.400 penonton. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau berada di dalam kerajaan surga, mari kita sama-sama menuruti 10 hukumnya itu tadi. Di luar dari itu adalah dusta semuanya, ya. Karena 10 hukum ini adalah landasan pemerintahan Allah. Masa kalah hukum Tuhan dengan negara, hukum negara. Negara aja eksis punya landasan hukum. Masa Tuhan gak ada? Ada kan? Nah itu dia landasannya 10 hukum. Jangan kita berani-berani merombak dan merubah-rubahnya, mengganti hukum yang lain. Jika engkau berani mengganti hukumnya, maka nyahlah kau Bang Juma dari hadapanku. Kata Yesus nanti. Ah itu dia. Oke, baik. Silakan. Nah, itu. Hukum Tuhan berlaku untuk Bani Israel. Siapakah yang barusan merubahnya? Tuhan yang mengatakan itu sendiri, tapi dirubah. Aku sudah membacakan dalilnya. Mazmur 147. Tuhan memberikan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Siapa yang merubah ini? Iya Bu Darni yang merubahnya. Jangan tuduh yang lain. Jangan mengatakan, jangan 10 hukum itu dirubah. Jangan loh. Anda sendiri tidak sadar. Anda telah merubah hukum Tuhan. Di mana hukum Tuhan hanya untuk Bani Israel. Anda rubah menjadi untuk seluruh umat manusia. Tapi Anda tidak sadar. Ibu menggaungkan siapa yang menghilangkan akan dia nyahkan. Nyahlah daripadaku. Oh, Anda sadarkah? Atau Anda pura-pura tidak sadar? Atau memang ada makhluk lain dalam tubuh Anda yang Anda katakan Roh Kudus. Tapi sebenarnya roh penyesat. Tuhan berfirman kepada Nabi Musa agar hukum-hukumnya diberikan kepada Bani Israel saja.
Ulangan 33 nomor 4. Hukumnya hanya berlaku sebagai milik warisan untuk Bani Israel. Siapa yang merubah itu? Ibu Darni yang merubahnya. Yeremia 31. Aku akan melakukan perjanjian baru kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Anda rubah lagi. Itu juga untuk kami yang ada di Panjir Batu. Mana kamu punya ibu? Padahal dalilnya untuk Bani Israel, Bani Yehuda. Anda rubah. Lalu Anda mengklaim bahwa kamilah yang merubah. Hukum-hukum itu untuk Bani Israel saja. Berapa kali harus saya sampaikan dan berapa data yang Anda butuhkan supaya Anda tersadarkan. Ini jelas dalilnya. Dia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Tuhan tidak berbuat demikian. Tuhan tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Halilintar. Itu sudah jelas disebutkan di situ. La haula wala quwata illa billah. Kenapa dirubah? Keluaran 31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Berfirmanlah Elohim kepada Musa. Katakanlah kepada orang Israel. Demikianlah. Akan tetapi hari Sabatku harus kamu pelihara, sebab itu peringatan antara aku dan kamu. Kamu siapa? Bani Israel. Turun-temurun. Siapa? Keturunan Bani Yakob. Sehingga kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan yang menguduskan kamu. Haruslah kamu pelihara. Kamu di situ Bani Israel. Jangan dirubah lagi. Kamu di situ adalah Bani Batak juga. Berarti Anda merubah firman Tuhan. Anda nggak sadar itu. Dengan berdalih, itu memang awalnya kepada Bani Israel. Tapi setelahnya Bang Suma, karena mereka itu bangsa Tegar Tengku, maka hukum itu diberikan kepada bangsa-bangsa. Mana dalilnya? Oh, ada Bang Suma. Di mana? Matius 28 nomor 19. Beritakanlah Injil kepada seluruh, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Bangsa yang dimaksud bangsa Bani Yakub. Di mana itu? Matius 10 nomor 6. Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain. Ada bangsa lain yang datang bertemu dengan Yesus, tapi hanya diberikan apa? Kamu itu guguk, kata Yesus. Kamu yakan gak kalau kamu guguk? Iya, aku yakan, tapi bukankah aku boleh makan sampah yang jatuh dari meja tuannya? Yesus mengatakan, imanmu besar. Tepuk tangan untuk ibu itu. Jadi nggak ada alasan. Poin intinya kemudian adalah di dalam Matius 28 nomor 20 itu, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Mana perintah Yesus untuk menyembah dirinya? Mana 70 juta kali. Ada? Nggak ada. Berarti kalian itu bukan murid. Kalian itu hanya ngaku-ngaku. Ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Apa perintahku? Sembahlah aku. Jadikanlah aku sebagai pencipta alam semesta yang menjelma menjadi manusia. Ada kayak gitu? Nggak ada. Makanya Yesus dalam Matius 20, Matius 7, tanda-tanda nabi palsu itu bisa kamu lihat dari buahnya. Mereka menyebut aku Tuhan, tapi tidak melakukan kehendak Bapa. Mana kehendak Bapa agar manusia menyembah Yesus? Mana kehendak Bapa agar Tauratnya itu diperuntukkan kepada seluruh bangsa? Mana? Gak ada. Malah Tuhan mengatakan, hukum-hukumku tidak berlaku kepada bangsa lain, dan hukumku mereka tidak kenal. Haleluya. Kan itu ada dalilnya. Jadi mau dipaksakan kayak mana, mau dipaksakan seperti apapun, itu ibu tetap aja merubah hukum Tuhan. Oh tidak, saya tetap aja melaksanakan 10 hukum. Loh, dengan Anda mengatakan hukum 10 itu untuk bangsa lain, itu Anda sudah merubahnya. Makanya Tuhan mengutus kemudian orang yang mampu mengajarkan segala kebenaran, hukum-hukum, pengisapan dunia akan dosa kepada seluruh umat manusia, bukan hanya satu kelompok. Kenapa disebut Kristen? Kenapa disebut Yahudi? Karena dia adalah satu agama yang berasal dari keturunan Yehuda. Kenapa disebut Nasrani? Karena pengikutnya berasal dari kota Nazaret. Kenapa disebut Kristen? Karena dia adalah pengikut Kristus yang ada di Antioquia. Kisah Para Rasul 26 nomor 11. Sakit kepalaku karena ada noise. Nah, oleh karena itulah kemudian kenapa disebut Islam? Karena Islam itu artinya selamat. Siapapun diselamatkan, mau dia dari suku manapun. Maka Al-Quran diwahyukan ila bani Adam. Al-Quran itu rahmatan lil alamin, litubayyina linnasi. Saya kira begitu, Ibu Darni. Kita belajar lagi, kita pahami lagi bahwa Advent telah merubah firman Tuhan dengan ngaku-ngaku bahwa 10 hukum itu berlaku juga untuk seluruh umat manusia. Ya, gini Bang Juma. Oke, baiklah, terserahlah. Sekarang yang penting kita, jika kita mau diselamatkan, jika kita nanti mau berada di tempat kemuliaan itu, maka mari kita menuruti perintahnya, itu sajanya. Jadi terlalu banyak pun kita menjawabin karena kita gak sesuai dalil, jadi gak ada gunanya. Sesuai dalil juga dikatakan di dalam Yohanes, jika engkau mengasihi aku, turutilah hukum-hukumku. Jika ada orang berkata, aku mengenal Allah tapi aku tidak menuruti hukum-hukumnya, itu adalah seorang pergabus, kata orang Batak bilang. Panipu, kata orang Gaul bilang. Pendusta, kata Alkitab bilang. Jadi ini tidak datang dari nama agama, ya. Ini tidak datang dari agama ini, agama ini, agama ini. Tetapi kita datang dari
sebagai umat Allah, yaitu kita harus patuh kepada perintah-perintahnya. Itulah landasannya 10 hukum. Jika kau mau selamat, aku mau selamat, mari kita sama-sama turut kepada perintahnya. Kalau ada lagi mau melakukan perintah yang baru, silakan saja. Tunggu aja nanti hakim yang adil itu datang. Toh juga Yesus yang datang menghakimi sesuai dalil. Betul ya? Sesuai dalil dikatakan di dalam hakim yang adil, yaitu di dalam 2 Korintus 5 ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Gak ada dibilang tahta pengadilan Musa, tahta pengadilan Abraham, tahta pengadilan Muhammad. Gak ada ya. Tapi kita semua akan menghadap. Diam kalian dulu, aku bicara di sini. Ini buka mic-nya loh. Kedengaran kalian, Mak. Diam dulu, Mak ya. Kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus. Supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Nah, baru dikatakan lagi. Di dalam 1 Petrus 4 ayat 5. Tetapi mereka harus Sahabat Jalan yang Lurus, kita bersama-sama telah menyaksikan keseruan diskusi atau debat antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Tsuma. Dan kita juga bisa melihat bagaimana bahkan memberikan penilaian terhadap setiap data-data, argumen, dan narasi yang mereka bawakan. Apakah itu sudah sesuai dengan tema yang menjadi bahan perdebatan mereka, dan juga apakah itu bisa dibuktikan kebenarannya. Dan jikalau kita melihat dari hasil diskusi tersebut, saya sendiri bisa memberi penilaian terhadap para apologet Kristen bahwa mereka sangat dengan begitu baik dipakai Tuhan secara luar biasa. Mereka bisa mempertanggungjawabkan setiap data, argumen, dan narasi yang mereka bawakan karena mereka berlandaskan dengan Alkitab yang kita percayai dan kita yakini sebagai firman Allah itu sendiri. Sedangkan kalau Ustadz Tsuma sendiri, kalau saya melihat bahwa dia tidak memiliki pemahaman yang baik tentang konsep keselamatan dan juga ketuhanan dari Yesus Kristus itu sendiri. Karena menurut pemahaman dari Ustadz Tsuma, dia mengatakan bahwa Yesus Kristus itu hanyalah sebagai seorang utusan dan dia bukan Tuhan. Dan bahkan dia juga berpendapat bahwa mengatakan atau mengeluarkan suatu tuduhan bahwa kita orang Kristen hanya tidak sepenuhnya mengikuti menjadi pengikut yang sejati, menjadi pengikut Yesus Kristus yang sejati, malah kita menjadi pengikut Paulus. Padahal kalau Ustadz Tsuma sendiri membaca seluruh tulisan dari Rasul Paulus, semuanya itu dia memberikan kesaksian tentang ketuhanan dan karya keselamatan yang diberikan Allah melalui Yesus Kristus itu sendiri. Inilah yang membuat saya sendiri merasa bahwa dan berpikir bahwa Ustadz Tsuma sendiri harusnya dia mempelajari Alkitab secara keseluruhan supaya dia mengerti dan memahami bahwa Yesus bukan hanya sebagai seorang manusia, akan tetapi dia juga 100% Tuhan. Ada satu bagian di dalam kitab suci atau Alkitab yang dimana Yesus mengklaim dirinya bukan hanya sebagai guru tapi juga dia sebagai Tuhan. Di dalam Yohanes 13 ayat yang ke-13 di situ dikatakan, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan." Inilah merupakan pernyataan dari Yesus sendiri yang mengklaim dirinya adalah guru dan juga Tuhan. Dan hal inilah yang tidak dipahami oleh seorang Ustadz Tsuma itu sendiri, karena Ustadz Tsuma hanya berdiri dengan pendiriannya, dengan pernyataannya bahwa Yesus hanyalah seorang utusan sampai di situ. Karena melalui ayat ini atau gelar Tuhan yang dimiliki oleh Yesus adalah sebagai bukti bahwa ia adalah Allah. Gelar tersebut juga memberikan sebuah pemahaman kepada setiap umat manusia bahwa Yesus adalah satu-satunya sang juru selamat bagi umat manusia yang percaya kepadanya. Maka dari itu, saya juga berpikir bahwa sebaiknya Ustadz Tsuma lebih lagi lah memperdalam, mempelajari tentang kebenaran yang ada dalam kitab suci seperti itu. Bukan hanya mencari-cari kesalahan dalam Alkitab, kemudian mentafsirkan sesuai dengan pikiran sendiri dan menjadikan hal tersebut untuk menyerang iman kekristenan. Akan tetapi ya kami terus berdoa supaya ketika orang-orang di luar sana yang terus mencari-cari kesalahan di dalam Alkitab, mereka sendiri bisa bertemu secara pribadi dengan Yesus Kristus sehingga mereka boleh mengalami pertobatan, sehingga mereka bisa melihat bahwa keselamatan yang sejati hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus.
Yohanes 3 ayat yang ke-16 berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekian video saya di hari ini, sampai berjumpa di video saya yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.